Mari saya mau ajak setiap kita berdoa sekali lagi. Kita mau mengucap syukur, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya semua karena tuntunan Tuhan, karena penyertaan Tuhan saja. Terima kasih buat sukacita Tuhan, berkat makanan dan hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarkan pagi hari ini Tuhan boleh berkati juga kami sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini akan menguatkan kami, memberikan kami sukacita baru, pengertian yang baru, damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Baik. Saya diundang oleh Pak Heri ya untuk berbicara di Full Gospel, komunitas Full Gospel, dan jujur saya mendengar Full Gospel ini sudah lama sekali. Tapi baru kali ini saya bisa menginjakkan kaki di sini melihat orang-orang hebat luar biasa, profesional, bisnismen, senior, wah luar biasa. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih tahu, tapi izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini judul firman Tuhan saya beri judul The Secrets of a God-Pleasing Life. Nah ini judulnya. Nah kenapa The Secret? Kadang-kadang ini God-Pleasing tentang perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat arti berkenan, dalam bahasa Yunani ini euarestos, artinya menyenangkan, membawa kesukaan kepada Tuhan. Hari-hari ini kan kita sering mendengar ya, setiap kita yang sering kali beribadah, datang berdoa menyembah Tuhan, kita ingin menyenangkan Tuhan bilangnya. Kita ingin menyukakan Tuhan. Nah itu euarestos, untuk hidup berkenan. Masalahnya ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang memahami bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu hanya sebatas menjalankan rutinitas rohaninya. Apakah selama ini mungkin ya kita semua berpikir ketika kita ngomong menyenangkan Tuhan, apakah saat kita melakukan rutinitas rohani kita, datang ibadah rutin, berdoa misalnya, baca firman, atau ada juga waktu kita melakukan perbuatan baik nih, banyak melakukan baik itu menyenangkan Tuhan. Dan hal tersebut tidak salah Bapak Ibu Saudara, ya karena itu memang yang Tuhan kehendaki. Tapi firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Di situ ada berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, penghalang terbesar kita dapat berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah perbuatan daging, perbuatan dosa di dalam tubuh kita sendiri. Ya firman Tuhan pernah berkata bahwa roh kita memang nurut. Kita maunya melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Tapi kita masih tinggal di dalam daging yang lemah. Anggota-anggota tubuh yang lemah, kadang pikiran kita lemah, kadang masih bisa terpancing emosi, kadang masih bisa terpancing untuk melihat hal-hal yang buruk, yang negatif, kita masih suka terpancing. Dan padahal Roma 8 ayat 8 berkata demikian, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi waktu dikatakan tentang perkenanan kepada Tuhan, tidak hanya berbicara tentang ibadah kita rutin, rutinitas rohani. Itu baik, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak usah dilakukan. Tetapi hal yang terpenting adalah waktu kita mengerti mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi waktu kita ngomong a God pleasing, kalau kita bilang mau berkenan kepada Tuhan, kita harus tidak hidup dalam daging. Di mana itu adalah hal yang kita mau belajar hari ini. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita ada 3 langkah penting yang menjadi dasar dari hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita merenungkan bersama. Yang pertama, saya bagikan ada 3 hal hari ini. Ada 3 langkah yang penting untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menerima karya Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen hari ini imannya hanya sebatas tahu. Waktu ditanya, tahu Yesus? Tahu. Tahu apa yang dilakukan Yesus? Iya, Yesus mati di atas kayu salib. Tahu dia bangkit, tahu banyak hal tahu, tapi hanya sebatas tahu.
tapi belum menerima itu dalam hatinya, belum menerima karya salib itu. Karena menerima itu beda dengan percaya, Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya? Mungkin hari ini saudara bisa percaya kepada saya, tapi belum tentu saudara menerima saya masuk dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu Saudara percaya sama saya, tapi belum tentu Bapak Ibu Saudara mengizinkan saya masuk ke dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi beda percaya sama menerima itu beda. Karena iblis pun percaya Yesus itu Tuhan, tetapi dia menolak, dia memberontak dan tidak mau menyembah Tuhan. Jadi apakah hari ini kita hanya sekedar percaya, apakah kita sudah menerima itu? Dan waktu kita bicara tentang perkenanan kepada Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa setiap kita, orang-orang Kristen, harus menerima sungguh-sungguh karya Yesus di atas kayu salib. Inilah inti dari iman kekristenan kita. Inilah fondasi yang awal bagi setiap kita. Dan pada zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara, banyak orang menolak Yesus. Banyak orang menolak dia. Karena banyak orang melihat nubuatan bilang Yesus yang akan datang itu mereka berharap mungkin seperti Raja Daud, keren, hebat. Tapi begitu datang lihat backgroundnya, ya ampun ya, Mesiasnya lahir di kandang, kayak nggak mungkin ini Mesias. Nggak mungkin. Makanya banyak orang zaman dulu menolak Yesus itu. Kalau lihat, bukankah kamu anak seorang tukang kayu? Katanya ada yang bilang, wah nggak mungkin lah Mesias. Banyak orang menolak Yesus pada waktu itu karena backgroundnya. Bahkan mati di atas kayu salib lebih-lebih. Karena pada waktu itu orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang paling terkutuk di dunia. Gak mungkin lah Mesias, udah lahir di kandang, anak orang-orang biasa, mati di kayu salib lagi. Gak mungkin ini Mesias, gak mungkin ini Tuhan yang dijanjikan. Banyak orang menolak dia. Mungkin hari ini kita gak menolak Yesus sambil kita ngomongin background itu, mungkin enggak. Tapi relevan hari ini kita kadang-kadang menolak dia dengan kita tidak menerima karya Yesus di kayu salib. Apa yang dia sudah lakukan di kayu salib. Sebenarnya apa sih? 1 Korintus 1 ayat 18 berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Buat orang-orang yang gak percaya, kalau ngomongin salib karya Yesus, kebodohan bagi mereka. Tapi bagi kita, orang-orang yang percaya, bagi kita orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Ada amin? Waktu kita mendengar karya Yesus di kayu salib, itu kekuatan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk lebih lagi, bukan sekedar percaya, bukan sekedar menjalankan rutinitas kerohanian kita, tapi kita sungguh-sungguh menerima karya Yesus di kayu salib. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib, dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya binasa, waktu Yesus bilang, tetelestai, semuanya sudah selesai. Dia sudah bayar dengan harganya, dengan darahnya sendiri, sudah lunas dibayar buat setiap kita. Dan hari ini bagaimana betapa pentingnya kita menerima itu. Mari kita koreksi Bapak Ibu Saudara. Saya pun mengoreksi, apakah saya sudah sungguh-sungguh menerima karya Yesus di kayu salib? Kolose 2 ayat 13-14 berkata demikian, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak disunat secara lahiriah dicap sebagai bukan umat Allah. Jadi ini sebagai salah satu persyaratan. Makanya Rasul Paulus berkata, meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena kamu tidak dianggap sebagai umat Allah, karena tidak disunat secara lahiriah, kamu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Kita yang berhutang, kita yang harusnya mati, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi kita belum lama melewati Paskah ya. Saya rindu setiap tahun kita nggak merayakan Paskah seperti hari biasa. Ini kan hari raya, kita harus datang ke gereja. Tapi waktu kita merayakan Paskah, kita melihat kayu salib, kita tahu maknanya, kita tahu apa yang terjadi, apa yang Yesus lakukan, dan kita mau terima itu. Karena hari-hari ini saya menemukan Bapak Ibu Saudara, kita mesti berhati-hati, kita mesti terus berdoa. Karena firman Tuhan berkata keadaan manusia akhir zaman ini salah satunya menyeramkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 berkata demikian, kondisi manusia akhir zaman akan seperti ini. Manusia akan cinta sama dirinya sendiri. Banyak. Kita udah temuin itu di sekeliling kita. Semua orang cinta sama dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mungkin lebih banyak.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan ini yang penting, tidak tahu berterima kasih. Ini ngomong tentang apa? Kita nggak bisa lagi mengucap syukur. Nggak tahu berterima kasih. Kita ngeliat kasih Tuhan, karya Yesus udah nggak lagi berharga. Take it for granted, udah lewat gitu aja. Udah nggak lagi bisa berterima kasih. Dan yang paling parah Bapak Ibu Saudara, tidak mempedulikan agama. Ini bilangan orang-orang pada akhir zaman. Dan udah banyak terjadi di sekeliling kita. Dan saya ngomong bukan cuma untuk orang yang belum kenal Tuhan atau baru kenal Tuhan, tapi hamba Tuhan pun banyak yang mengalami ini. Dia sudah tidak pedulikan agama secara fisik, secara lahiriah mungkin masih menjalankan rutinitas kerohaniannya, tapi dalam hatinya dia sudah tidak tahu berterima kasih, sudah tidak lagi mempedulikan agama, bahkan dia sudah menjadi hamba-hamba yang lain, hamba uang, hamba ketenaran, dan sebagainya. Dan waktu kita ngomong tentang perkenanan kepada Tuhan, ini yang harus kita hati-hati. Dan kunci untuk kita bisa menang, kita bisa terus terjaga dengan kita mengarahkan pandangan kita terus memandang kepada karya salib. Makanya di poin yang pertama ini, kita belajar untuk terus menerima karya Yesus di atas kayu salib. Amin. Mari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang pertama. Yang kedua, rahasia yang kedua bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bagikan ini yang kedua. Yang kedua adalah mematikan perbuatan daging dengan kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 13 berkata demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di sini kita diajarkan untuk mematikan perbuatan daging. Cara yang kedua, rahasia yang kedua, supaya kita bisa punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, senantiasa mematikan perbuatan daging. Kalau kita lihat arti aslinya kata mematikan ini, bahasa Yunaninya thanatu. Artinya mematikan di sini adalah tindakan menghentikan, mengakhiri atau meniadakan keberadaan sesuatu yang dilakukan aktif, actively dan sengaja. Itu kata mematikan maknanya. Dan di sini Rasul Paulus menasihati supaya kita terus aktif secara sengaja mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Artinya kita harus menghentikan, harus mengakhiri, meniadakan setiap perbuatan-perbuatan daging yang ada dalam kita. Karena ini akan menghalangi kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus juga menggunakan kata mematikan ini dalam Kolose 3 ayat 5. Berkata demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Harus dimatikan mulai hari ini. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi di rumah nih ya, kita lagi di rumah, terus kita kita mencium ada bau asap kebakar. Kira-kira kita cari nggak? Cari. Aduh, apa nih yang kebakar nih? Cari. Dan setelah kita ketemu, sekecil apapun itu apinya, kita matikan nggak? Kita matikan, karena kita tahu efeknya, dampaknya akan besar. Bisa membakar rumah kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita tahu nih, ada perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa yang udah siap menerkam kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi seperti kita melihat api kecil itu, kita nggak matiin. Nggak apa-apa deh, sedikit doang, biasa aja lah, saya masih bisa tahan lah. Ternyata itu yang membakar rumahnya, itu yang membakar hidup kita. Kadang-kadang kita nggak aktif mematikan, karena itu di poin yang kedua ini, saya ingin setiap kita sama-sama merenungkan, ketika kita ingin punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita harus secara aktif setiap hari, mematikan setiap perbuatan daging. Kalau kita tahu itu salah, kalau kita tahu itu bisa menyeret kita harus segera untuk mematikan. Dan Yakobus 1 ayat 14-15 berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kadang-kadang kita sendiri yang membiarkan rumah kita terbakar, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, kita tahu itu nggak boleh, kita tahu itu firman Tuhan melarang, tapi kita biarkan api itu menyala. Kita biarkan dosa itu menyala. Karena itu kita harus terus mematikan. Ini penting Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahan. Saya punya banyak teman-teman hamba Tuhan, sudah puluhan kali, puluhan tahun berkhotbah, gak kuat. Jangan sok kuat, karena tidak ada yang kuat.
Sehebat apapun hamba Tuhan itu, kalau dia tidak aktif mematikan, dia bisa jatuh juga. Karena itu kalau kita ngomong tentang perkenanan kepada Tuhan, gak ada yang kuat. Kita harus terus fokus, mematikan, aktif sengaja. Lihat api, lihat dosa. Dan ada satu kisah yang luar biasa tentang Yusuf. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu tentang Yusuf. Waktu Yusuf digoda sama istrinya Potifar, istri bosnya. Mungkin Yusuf ini ganteng ya. Kalau zaman sekarang mungkin dia kayak K-pop, mungkin ganteng banget. Sampai digodain sama istrinya Potifar. Waktu digodain, ini yang kita bisa belajar. Yusuf itu mematikan loh. Dan cara mematikan yang paling ampuh yang dia lakukan, dia lari. Dia tahu nggak ada yang kuat, digoda, sudah ditarik bajunya, sudah dibuka bajunya, dia mematikan, dia lari. Makanya saya berani bilang, jangan sok kuat. Dan waktu kita bilang kita mau mematikan, mesti lari. Waktu ngeliat, tahu itu dosa, lari. Tahu itu salah, lari. Mendingan lari, balik badan udah, jalan. Lari di tempat, kata Pak Yatna. Gawat ini. Aduh. Ngomong-ngomong ini Pak Yatna ini yang memberkati pernikahan saya 10 tahun yang lalu. Luar biasa. Seorang pastor di Amerika bernama Craig Groeschel, dia pernah berkata demikian. What you allow in the moment often owns you in the future. Apa yang seringkali kita izinkan, kita biarin, nggak apa-apa deh sedikit, nggak apa-apa deh sebentar, nggak apa-apa, lama-lama tuh jadi tuan buat kita. Hati-hati. Makanya kalau kita bilang gimana cara menyenangkan Tuhan ya, gimana cara menyukakan Tuhan ya, gimana berkenan kepada Tuhan, ini kuncinya, harus terus aktif mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging dalam tubuh kita, karena nggak ada yang kuat. Dan nggak boleh lupa tadi judulnya, hanya dengan Roh Kudus kita bisa menang, amin. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Makanya tadi firman Tuhan bilang, jika oleh Roh katanya, kamu mematikan perbuatan daging, kamu akan hidup. Gak bisa pakai perbuatan dengan kekuatan kita sendiri. Waktu kita terima Yesus, percaya Roh Kudus masuk dalam setiap kita. Ada yang percaya? Amin. Dan Roh Kudus itulah yang akan membantu kita menang setiap hari, mengalahkan setiap hal-hal, tantangan apapun, bahkan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu Rasul Paulus berkata dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 5 ayat 16-17, dia bilang gini, maksudku ialah katanya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita harus hidup oleh Roh untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Hiduplah oleh Roh. Maksudnya apa sih hidup oleh Roh? Hidup oleh Roh itu taat sama firman Tuhan. Bukannya kita ngambang setiap hari ngeroh. Bukan nyanyi setiap hari, bukan berdoa setiap hari di kamar, nggak keluar-keluar, nggak melakukan aktivitas. Hidup dalam Roh itu bukan seperti itu. Hidup oleh Roh itu hidup yang dituntun. Sadar selalu, kemanapun kita pergi kita sadar. Ada Roh Kudus dalam kita. Hidup oleh Roh itu mengikuti firman Tuhan, taat sama kebenaran firman Tuhan, nggak cuma sekedar kita baca. Firman yang kita baca, kita lakukan, itu hidup oleh Roh. Karena Rasul Paulus bilang, antara daging sama Roh itu bertentangan. Antara kebenaran firman Tuhan sama dunia itu bertentangan. Makanya kata dia, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, taat sama kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau hari ini kita mau berkenan kepada Tuhan, mematikan perbuatan daging, hidup oleh Roh, taat sama perintah firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, saya mau bagikan langkah yang ketiga, rahasia kita bisa berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, menyerahkan diri untuk menjadi hamba kebenaran. Menyerahkan diri untuk menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18-19 berkata demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan di sini ada kata, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Kita sudah belajar tadi bahwa kita harus menerima karya Yesus itu.
Dan kita waktu kita terima itu, kita langsung jadi hamba kebenaran. Tapi sayangnya, untuk jadi hamba kebenaran tidak terjadi secara otomatis. Kita jangan berpikir waktu kita percaya Yesus, Yesus aku percaya Engkau, terus tiba-tiba celing kita jadi hamba kebenaran, terus yang kita lakukan semuanya benar semuanya. Enggak. Tapi itu enggak terjadi secara otomatis. Mesti dilakukan, mesti dikerjakan. Jadi hamba kebenaran itu, kalau dulu mungkin kita pakai mulut kita marah-marah, bohong, gosip, ngomong kasar, ngomong kotor, kita harus kasih mulut kita jadi hamba kebenaran. Kalau dulu kita pakai telinga kita suka dengerin yang macam-macam, yang enggak, selalu dengerin yang negatif, mempengaruhi kita, ya. Kita serahkan semuanya untuk jadi hamba kebenaran. Kalau dulu kita pakai mata kita untuk melihat yang enggak, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita serahkan untuk jadi hamba kebenaran supaya jadi kudus dan murni. Dan inilah salah satu kunci kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hambanya kebenaran. Jadi hamba kebenaran. Saya ingat satu kali Tuhan Yesus dibawa satu perempuan yang kedapatan habis berbuat zina, Bapak Ibu Saudara. Dibawa tuh sama imam besar. Nah kebetulan nih ada Tuhan Yesus dibawa. Waktu itu imam besar juga pengen cobain Yesus sekalian. Pengen tahu nih Yesus mau ngapain nih kira-kira. Menurut aturan pada zaman itu, orang yang kedapatan berzina, dia harus ditimpukin batu sampai mati hukumannya. Makanya waktu itu Yesus bilang, siapa yang gak berdosa katanya, boleh jadi orang pertama yang lempar batu. Tapi gak ada yang lempar Bapak Ibu, satu-satu keluar, satu-satu pergi. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 10-11, Yesus berkata gini, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya sangat mungkin Bapak Ibu, kita kadang berpikir, aduh gak mungkin lah Pak. Ya kita gak mungkin gak berbuat dosa, gak bisa lah. Tapi Tuhan Yesus menyarankan kepada wanita berdosa itu mulai hari ini, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Jadi hamba kebenaran mulai hari ini. Jangan melakukan dosa lagi, karena kehidupan kita waktu kita jadi hamba kebenaran, ini ngomong sesuatu yang aktif untuk mengejar kekudusan, bukan cuma diam aja. Kadang-kadang kita ngerti tentang bertobat gini, kita ngelakuin salah nih, ngelakuin salah, dosa, terus tobat, berhenti. Kita sering berpikir bertobat itu cuma berhenti. Bagus sih, memang gak melakukan salah lagi, bagus memang berhenti. Tapi yang namanya jadi hamba kebenaran, tahu gak apa? Puter balik dong. Puter balik. Jangan cuma berhenti, ngelakuin dosa nih, dosa, tobat, berhenti. Yes, bagus nggak? Bagus. Tapi yang namanya jadi hamba kebenaran, itu putar balik. Mulai hari ini, maka Yesus bilang kepada perempuan itu, mulai dari sekarang, jangan lakukan lagi. Mulai lakukan yang benar. Jadi hamba kebenaran, makanya jadi hamba kebenaran itu nggak murah Bapak Ibu. Sangat mahal harganya, mungkin banyak yang kita harus korbankan. Saya punya teman, dia punya pekerjaan bagus, ya, gajinya bagus, fasilitasnya banyak, ya, mungkin bekerja di salah satu perusahaan Bapak Ibu juga. Tapi waktu itu dia berkata gini, Pak, cuma satu job desk katanya yang saya benci katanya. Kenapa? Jadi dia gajinya bagus, fasilitas bagus, jam kantor tidak dibatasi, tapi satu job desk apa? Dia harus temenin klien. Kalau nemenin klien itu macam-macam, entah mijit, entah minum. Dia bilang, gimana ya? Gimana ya dia bilang. Dan dia berkata kepada saya, gimana ya Pak? Saya bilang, ya gimana? Kamu tahu, kamu hamba kebenaran, saya bilang. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi gajinya gede bos. Tapi fasilitasnya banyak nih. Gimana? Saya ke dokter aja berobat, no limit, dibayarin semua. Kacamata, gigi, semua perawatan muka dibayarin semua. Aduh sayang nih ditinggalin. Saya mau bilang, jadi hamba kebenaran itu nggak murah. Kadang-kadang kita harus merelakan sesuatu yang kita sayang banget, kita susah lepas. Tapi kalau kita bilang kita mau jadi hamba kebenaran, kita mau lakukan itu demi Tuhan, demi perkenanan kepada Tuhan. Ada satu tokoh yang saya sangat kagumi dalam Alkitab, namanya Daniel. Daniel itu hidup di istana raja, dia punya semua fasilitas. Bahkan Alkitab bilang dia boleh makan makanan raja, enak loh makan makanan raja. Dia boleh minum minuman raja, dia boleh melakukan apapun, dia punya fasilitas. Tapi Daniel bilang ini, kasih saya sayuran aja. Saya gak mau menajiskan diri saya.
Saya mau hidup kudus, saya mau tetap jadi hamba kebenaran. Walaupun pengawalnya bilang, nanti kamu kurus, saya diomelin sama bos. Nggak apa-apa, ya. Kasih saya sayur aja. Daniel ini mungkin relevan di zaman kita sekarang. Kita banyak bisa menemukan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi untuk jadi hamba kebenaran, dia berani untuk tidak menajiskan dirinya. Bahkan waktu dia diperhadapkan kepada hukuman mati, dia tetap stand against. Dia tetap berkata dia mau terus menyembah Tuhan. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Bahkan waktu dia mau dicemplungin ke gua singa disuruh nyembah dewa Baal, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan bela dia. Kadang-kadang jadi hamba kebenaran gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada banyak alasan yang kita buat. Tapi hari ini, maukah kita mengambil keputusan sama-sama untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Keputusan yang mungkin simple, tapi waktu kita lakukan ini, Tuhan bisa berkati hidup kita. Tuhan bisa berkenan atas hidup kita. Amin. Saya tutup dengan satu ayat dan satu cerita, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 1, 14-16 berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita hidup kudus. Satu kali di pasar budak, zaman dulu Bapak Ibu Saudara, budak tuh diperjualbeli. Budak yang masih muda, harganya mahal. Kenapa? Masih kuat, bisa ngangkat-ngangkat, bisa disuruh-suruh, harganya mahal. Tapi budak yang tua, mohon maaf, harganya murah karena pekerjaannya udah nggak bisa angkat-angkat, udah nggak kuat. Bahkan yang paling hina lagi, budak yang tua itu kerjaannya apa? Cuma berdiri di depan pintu tuannya, waktu tuannya mau masuk, dia cuma lapin kaki tuannya aja kerjaannya. Begitu hinanya. Bahkan tuannya tuh boleh menyekakan kakinya di badan budak tua itu. Begitu hinanya budak. Satu kali ada seorang tuan yang baik hati, dia masuk ke pasar budak, dia melihat ada satu budak yang lagi murung, sedih hati. Dia berkata kepada penjual itu, aku mau beli budak itu. Lalu dia beli, budak itu ikut dia. Dan perlu saya beritahu Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, budak itu tidak akan pernah lepas dari statusnya budak sebelum tuannya membebaskan dia. Jadi kalau tuannya bilang ini, kamu bebas, baru dia bebas. Jadi selama tuannya itu masih terus mau pakai dia selamanya budak. Jadi perkataan tuannya bilang kamu bebas itu berharga banget bagi budak pada zaman itu. Nah, tuan yang baik hati ini beli budak itu sepanjang perjalanan menjauhi pasar itu nggak ngomong apa-apa, diam aja. Jalan sampai menjauh pasar itu, di tengah-tengah perjalanan lalu tuannya bilang gini, hai budak, mulai hari ini kamu bebas. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, itu budak langsung nangis, berlutut, bersujud. Kenapa? Karena itu tuh sesuatu yang dia cari-cari. Ditunggu-tunggu bagi setiap budak. Dia nangis, dia bilang, Tuhan saya belum melakukan apa-apa loh buat Tuhan, belum kerja apa-apa. Kata Tuhan, iya mulai hari ini aku beli kamu hanya untuk membebaskan kamu. Dia nangis-nangis lalu budak ini bilang kepada tuannya, Tuhan saya tahu menurut aturan, kalau Tuhan bilang saya bebas, saya bebas. Saya bukan budak lagi dan saya bisa pergi sekarang. Tapi mulai hari ini, saya mau memperhambakan diri saya kepada Tuhan secara free. Kemanapun Tuhan pergi, saya mau ikut. Dimanapun Tuhan berada, saya mau di situ berada. Saya mau ikut Tuhan seumur hidup saya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus udah menebus kita, harganya lunas dibayar. Apakah kita mau melakukan apa yang dilakukan budak itu sama? Tuhan, Engkau sudah membebaskan aku, menebus aku di kayu salib. Tuhan kasih free will kehendak kita, kehendak bebas. Kita bisa bebas memilih hidup kita. Tapi maukah kita pagi hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku memperhambakan diriku menjadi hamba kebenaran. Dan gak mudah Bapak Ibu Saudara, inilah rahasia kita bisa punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita benar-benar ingat menerima karya Yesus di kayu salib. Terus setiap hari actively mematikan setiap perbuatan daging, perbuatan dosa kita. Dan jadi hamba kebenaran. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Izinkan saya untuk memimpin doa, kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan aku percaya Tuhan, Kau punya rencana yang besar bagi setiap kami. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewati. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang besar atas hidup kami. Dan Tuhan belum selesai untuk setiap kami.
Tuhan masih punya rencana yang besar. Ada hal-hal besar, ada hal-hal baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami percaya, kami boleh mendengarkan firman-Mu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan kembali ingatkan kami sebagai orang percaya. Kami nggak mau Tuhan hanya sebatas lip service saja, hanya sebatas di mulut saja kami bilang kami percaya, tapi kami mau dalam hidup kami sungguh-sungguh menerima karya Yesus di kayu salib. Karena kami tahu apa yang Kau lakukan di atas kayu salib Tuhan, di mana kami seharusnya mati, Engkau berikan kami hidup. Tanpa Engkau mati di atas kayu salib, semua yang ada pada kami hari ini sia-sia. Dan hari ini Tuhan Roh Kudus kami berdoa, tolong kami untuk setiap hari daily dalam kehidupan kami boleh terus mematikan perbuatan daging kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kau disukakan lewat hidup kami jadi persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami mengambil komitmen bersama pagi hari ini Tuhan, kami mau jadi hamba kebenaran, karena kami tahu Tuhan Kau sudah membayar lunas dengan darah-Mu sendiri. Dan inilah hidup kami Tuhan. Lewat hidup kami Bapa, biarkan nama-Mu dipermuliakan. Kristus nyata atas hidup kami. Ada banyak orang-orang boleh melihat sungguh-sungguh Tuhan, Engkau hidup dalam kami. Dan mereka boleh lihat Kristus hidup dalam kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Ajar kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.